Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif semuanya, jumpa lagi dengan kita Motor Edukasi. Jadi kita kali ini akan coba menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung kecepatan maksimal dari sebuah sepeda motor. Pada video kami sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan RPM atau revolution per menit, yaitu putaran yang dilakukan oleh poros engkol dalam waktu 1 menit. Kemudian kami melanjutkan dengan adanya video bagaimana memahami gigi rasio dan reduksi dari putaran. Jadi kita akan melanjutkan pembahasannya setelah dari 2 video tersebut, yaitu tentang bagaimana cara menghitung ataupun mengetahui kecepatan maksimal dari sebuah sepeda motor dengan memanfaatkan data-data ataupun hitungan yang sudah kita bahas di video yang sebelumnya tersebut. Kalau kita bicara tentang rumus ya, sebenarnya untuk mengetahui kecepatan maksimal sepeda motor itu ada banyak rumus yang bisa kita pakai. Nah, salah satunya yang kami coba jelaskan sekarang ini. Yang perlu kita persiapkan ya sebelum menggunakan rumus ini, yaitu pertama kita harus tahu dulu putaran maksimal dari mesin yang akan kita ukur atau RPM-nya. Nah, kita anggap aja RPM-nya itu nilainya sekitar 10.000 gitu ya. Nah, kemudian yang kita perlu ketahui kembali adalah reduksi total dari mesin yang akan kita ukur ini. Nah, reduksi total ini akan kita dapatkan dari hasil mengetahui berapa reduksi awalnya atau reduksi primernya, kemudian berapa reduksi transmisinya, kemudian berapa reduksi akhir atau final gearnya. Nah, ini sudah kita bahas di video kami yang sebelumnya ya. Mungkin saya ulang sedikit aja. Reduksi primer itu adalah antara gigi yang ada di poros engkol lalu menggerakkan gigi di bagian kopling. Nah, untuk gigi penggerak ini kita bisa sebut namanya drive gear, lalu gigi yang digerakkan ini namanya driven gear. Nah, kemudian di bagian transmisi, kalau memang kita hanya akan mengukur kecepatan tertinggi, maka yang kita ambil itu adalah gigi yang paling atas atau gigi maksimalnya. Anggap kalau giginya itu hanya 4, maka gigi 4 lah yang akan kita ambil. Kalau giginya sampai 6, berarti yang gigi 6-nya yang akan kita hitung reduksinya. Kemudian di bagian gigi tarik, kita cuma tinggal mengetahui gigi tarik belakang dibagi dengan gigi tarik depan, nilainya berapa, maka itulah nilai reduksinya. Nah, kita bisa contohkan satu unit motor ya yang kita pakai di sini adalah tipe Satria FU. Kita bisa lihat datanya sesuai dengan spesifikasi yang kami baca. Untuk reduksi awal itu nilainya adalah bagian penggerak itu 20, bagian yang digerakkan itu 70. Nah, ini kalau dibagi nilainya adalah 3,5. Berarti untuk reduksi awal nilainya 3,5. Kemudian di bagian transmisi itu gigi penggerak yang kita baca adalah bagian gigi penggerak untuk gigi 6 ya, gigi 6 atau top speednya. Untuk gigi penggeraknya nilainya itu adalah 25 mata. Gigi yang akan digerakkannya nilainya 20 mata. Nah, ternyata ini kebalik ya dari yang biasanya yang menggerakkan lebih besar nilainya dari yang digerakkan. Nah, jadi hasilnya nanti 20/25 hasilnya adalah 0,8. Nah, berarti reduksi untuk bagian transmisi gigi 6-nya itu adalah 0,8. Selanjutnya di bagian gigi penggerak akhir atau gigi tariknya 43/14 hasilnya adalah 3,07. Nah, berarti nilai untuk bagian penggerak akhir atau final gear-nya 3,07. Nah, sekarang kita mau menghitung reduksi total. Maka yang akan kita lakukan adalah kita harus menghitung atau mengalihkan mulai dari gigi reduksi awal tadi yaitu 3,5 dikali dengan gigi reduksi transmisi yaitu 0,8 lalu dikali dengan final gear-nya atau gigi penggerak akhir sekitar 3,07 ya. Nah, kita jumlahkan nanti hasilnya adalah sekitar 8,596. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui nilai reduksi total tadi, kita juga harus mengetahui diameter efektif dari ban. Nah, ban sepeda motor pada tipe Satria FU ini adalah ukuran 80/90. Kalau dalam hitungan standarnya 80/90 ini berarti tinggi ban itu adalah sekitar 60 cm. Nah, kalau kita konversi ke ukuran meter, itu nilainya kurang lebih 0,6 meter. Nah, jadi kita udah punya patokan apa-apa yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam rumusnya nanti. Nah, setelah kita dapatkan data-data tersebut, kita udah bisa bersiap-siap menggunakan rumusnya. Sebelumnya saya mungkin menyampaikan dulu kepada adik-adik pelajar ataupun rekan-rekan mekanik pemula. Di video kita kali ini memang banyak bicara tentang hitungan-hitungan dan angka-angka. Karena memang sebenarnya di dunia otomotif itu nggak bisa lepas dari perhitungan ataupun rumus-rumus dan segala macam. Karena memang
matematika, fisika, dan kimia itu digabungkan dalam ilmu otomotif ini. Jadi dunia perbengkelan atau otomotif gitu ya, tidak hanya tentang bongkar-bongkaran atau ganti-ganti atau pemasangan unit atau produk gitu ya, melainkan juga dipenuhi dengan perhitungan-perhitungan atau perkiraan-perkiraan yang harus sesuai pastinya. Oke, jadi rumus yang bisa kita gunakan itu bisa seperti ini. V sama dengan 60 kali 3,14 kali D kali N per 1000 kali I. Nah ya, kita uraikan sedikit arti dari rumus yang tadi. V ini bisa kita bilang adalah simbol untuk velocity atau kecepatan. Kemudian 60 ini didapat dari pembagian jumlah detik dalam waktu 1 menit. Kemudian 3,14 ini adalah rumus absolut untuk lingkaran, yaitu 22/7. Kemudian untuk D nya sendiri itu adalah diameter efektif ban yang sudah kita ukur. Kemudian N nya itu adalah RPM atau putaran maksimal yang dilakukan oleh mesin. Lalu di bagian bawah 1000 adalah bawaan dari rumusnya ya. Mungkin maksudnya begini, karena yang akan dicari itu adalah kecepatan dalam satuan kilometer nantinya, jadi harus dikali 1000 gitu ya. Nah yang bagian I ini, I itu adalah reduksi total. Nah yang perlu saya ingatkan, untuk reduksi total ini nilainya akan berubah-ubah tergantung transmisi pada gigi berapa yang kita akan masukkan. Nah, jadi yang akan kita ukur sekarang kan kecepatan tertinggi. Otomatis itu adalah reduksi total yang menggunakan gigi untuk gigi 6-nya. Nah, kita juga bisa gunakan nanti untuk gigi 1, gigi 2, tapi tentu hasilnya beda dan kecepatan yang dikeluarkan juga akan berbeda. Nah, jadi sekarang yang kita pakai itu untuk gigi 6 dulu, karena yang akan kita ukur adalah kecepatan tertingginya. Jadi saya ingatkan kembali, untuk reduksi total ini kita dapatkan dari pengalian untuk reduksi primer atau reduksi awal, kemudian gigi reduksi transmisi, kemudian gigi reduksi akhir atau bagian final gearnya. Oke, kita coba masukkan ke rumusnya ya. 60 kali 3,14 kali D ya, D nya ini adalah nilainya 0,6 ya. Dapat dari mana 0,6? Yaitu dari diameter efektif ban kali N. Nah N ini adalah RPM atau putaran mesin. Nilainya kita patokkan saja 10.000 RPM. Oke, jadi 10.000 per 1000 kali I. Nah I nya itu nilainya yang kita sudah sampaikan tadi, yaitu 8,596. Nah sekarang kita udah bisa melanjutkan perhitungannya. Nah jadi hasilnya adalah 131,50 km per jam ya. 131,5 km per jam. Nah ternyata kecepatan maksimal yang bisa dilakukan oleh motor Satria FU berdasarkan perhitungan di atas kertas itu sekitar 131,5 km per jam. Nah jadi perhitungan tadi itu adalah perhitungan secara teorinya gitu ya. Bisa jadi ada perbedaan ketika kita praktekkan ataupun ketika kita coba melakukan sedikit ubahan, atau mungkin pada saat penghitungan juga ada mengalami perbedaan begitu ya. Nah saya rasa nilai itu bisa agak bervariasi, mungkin selisih 5 atau berapa gitu ya. Tapi intinya kecepatan maksimal yang bisa kita ketahui pada kondisi sekarang itu sekitar 131 km per jam. Nah itu juga akan mengalami perbedaan kalau kondisi mesinnya ternyata sudah tidak normal lagi ya. Mungkin barangkali rangkaian penyalur tenaganya tidak normal ya. Mungkin maksud saya itu bagian kopling yang sudah mengalami selip, atau bannya yang sudah mengalami kebotakan dan segala macam, dan juga mungkin bobot pengemudinya yang agak over gitu ya. Kemudian lokasi jalan yang ditempuh itu juga mungkin kurang rata atau kurang normal. Ini pasti akan mengalami perbedaan. Jadi saya nggak bermaksud mengatakan rumus yang tadi itu pasti akan muncul segitu ya kecepatannya. Nah, cuman ini hanya perhitungan berdasarkan rumus atau perhitungan di atas kertas. Kemudian untuk membuktikan lagi ya rumus yang tadi kita coba sampaikan pada sepeda motornya sendiri, kita akan coba peragakan di motor yang kita sedang ukur ini, yaitu Satria FU tahun 2013. Nah nanti kawan-kawan juga bisa searching sendiri sebenarnya spesifikasi untuk ukuran-ukuran gigi reduksinya itu berapa, itu bisa dicari di Google atau di internet yang pasti ya. Jadi kalau nanti mau coba ngukur sendiri di motornya masing-masing, mudah-mudahan bisa dilakukan sendiri. Nah unit yang kita gunakan ini adalah Satria FU 150. Nah kita akan uji agak sedikit beda dengan yang tadi ya. Saya mau coba tetapkan putaran mesin hanya di angka 3000 rpm. Jadi saya nggak akan gas terlalu tinggi di sini. Saya buat aja konstan atau saya jaga di putaran 3000 rpm.
Nah, kemudian kita akan uji pada tiap-tiap gigi kecepatan yang bisa dilakukan oleh motor ini atau di bagian roda belakang itu nilainya berapa, sesuai nggak dengan rumus yang kita coba cari tadi. Nah, kita contoh di gigi yang pertama ini. Oke, kita masukkan ke prosneling satunya ya, gigi 1. Nah, di sini kita baca nilainya sekitar 11 km per jam ya di motornya. Sementara di rumus juga kita bisa lihat nilainya adalah sekitar 11,47 km per jam. Nah, ini masih nilainya mendekati ya, bisa kita anggap benar. Lalu kita pindahkan ke gigi berikutnya. Nah, dari perhitungan juga kita lihat di sini nilainya 17,73. Nah, di speedometer sendiri ternyata nilainya juga kurang lebih sama, 17, 18 atau 16 ya. Nilainya masih mendekati, artinya ini juga masih cocok. Kemudian kita pindahkan lagi ke gigi berikutnya ya. 23,20 di rumus dan di motornya juga 23 kurang lebih ya. Di gigi 4 28,95 di rumusnya dan di sepeda motor sendiri juga mendekati nilainya. Lalu gigi 5 34,68 atau 35 ya. Oke, sama. Di gigi terakhir atau top speed 39,45 km per jam ya, kurang lebih sama, jadi cocok ya. Nah, saya akan tes sekali untuk putaran tertingginya aja. Nah, bisa kita lihat pada putaran mesin lebih dari 11.000 rpm, kecepatan maksimal pada speedometer bisa mencapai 155 km per jam. Dengan catatan kendaraan ini bekerja tanpa beban. Nah, jadi kita bisa simpulkan ternyata perhitungan ini bisa dianggap nilainya itu mendekati nilai aktualnya. Walaupun nanti kalau kita gunakan alat ukur yang lain ya, mungkin seperti yang dicoba oleh tim Automotive Group, itu mereka menggunakan alat bantu yang namanya race logic ya, race logic ataupun aplikasi penghitung kecepatan motor. Kemungkinan ada perbedaan ya, tetapi intinya yang kita coba jelaskan di sini hanyalah salah satu cara untuk mengetahui kira-kira kecepatan maksimal sepeda motor itu bisa dapatnya seberapa. Oke, jadi barangkali seperti itu dulu yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan kepalanya nggak puyeng ya, karena jarang-jarang saya menyampaikan materi berupa teori dengan angka-angka atau hitung-hitungan seperti ini. Jadi maksudnya sebenarnya ini membantu para adik-adik pelajar sih ya. Kalau memang teknisi ataupun mekanik pemula ingin coba memperhitungkan juga ya nggak masalah ya. Artinya kita sudah mendapat suatu referensi atau bayangan ternyata cara menghitung kecepatan motor itu ada gitu ya. Nah, jadi mungkin sedikit tambahan aja informasinya bagi kawan-kawan nanti ataupun rekan-rekan yang ingin mencoba menghitung sendiri kecepatan maksimal motornya, itu silahkan dicari dulu angka-angka yang dibutuhkan tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu RPM-nya berapa, reduksi totalnya berapa, gigi tarik akhirnya itu berapa. Nah, baru bisa kita gunakan rumus yang tadi. Jadi mungkin kalau perlu dicatat silahkan dicatat, atau kalau masih kurang paham barangkali ya kalau perlu diulang nontonnya silahkan diulang lagi gitu ya, supaya lebih ngerti, karena memang tipenya kalau materi seperti ini nggak akan bisa dipahami untuk sekali tonton biasanya. Nah, ini juga yang bisa kita sampaikan. Oke, jadi mungkin itu aja. Sampai jumpa di video kami yang lain. Mudah-mudahan ada sedikit informasi yang bisa Anda dapatkan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.